Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Renang Math yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang latihan asesmen sumatif tengah semester. Jadi kita akan membahas itu. Tidak panjang lebar, kita langsung masuk ke soal. Semoga latihan ini bisa menambah khazanah ilmu kalian, khususnya dalam menghadapi asesmen sumatif tengah semester. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini kita dihadapkan pada kubus ya. Kita dihadapkan kepada sebuah kubus, namanya kubus ABCD EFGH. Karena di sini titik sudutnya masing-masing adalah A, B, C, D, E, F, G, dan penulisannya sesuai dengan, kalau yang ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam ya, berlawanan ya, maka yang atas saya pun juga harus berlawanan. Kalau bawahnya searah, misalkan A kemudian B, C, D, maka di sini E, F, G, H. Itu ya, khusus untuk penulisan. Takutnya nanti gurumu tidak menyediakan gambar dan kamu harus menggambarnya. Nah, kita masuk saja ke soal yang pertama. Diketahui jarak antar titik E dan titik A. Jadi jarak titik E ke titik A. Nah, ini adalah jaraknya. Namanya garis AE kalau dituliskan. Jadi panjang garis AE. Ini adalah rusuk. Nah, ini adalah rusuk. Jadi yang terlihat semua di semua nih, di garis yang berwarna hitam termasuk yang putus-putus, itu adalah rusuk. Ya, jadi belum ada tambahan apa-apa. Kemudian berarti ini kita fokus jarak titik E ke titik A adalah garis AE, yaitu adalah rusuk. Kemudian yang ditanyakan adalah maka jarak titik A ke titik B. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah titik A kemudian ke titik B. Jadi yang ditanyakan ini. Dan ini pun rusuk ternyata. Jadi yang diinformasikan rusuk, yang ditanyakan rusuk. Jika rusuknya diinformasinya adalah 8 akar 3, maka jawabannya pun adalah 8 akar 3. Karena informasinya rusuk, yang ditanyakannya pun rusuk. Jadi adik-adik harus paham betul jarak antar titik. Jadi titik ini membentuk apa? Jadi informasinya nanti akankah dia membentuk huruf R, bukan huruf R ya. Apakah dia membentuk rusuk? Apakah dia nanti menjadi diagonal sisi ataupun diagonal ruang, ataupun satu lagi yaitu jarak menuju ke pusat atau kita singkat JP. Dia, jadi informasinya harus paham betul. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita dihadapkan pada kubus KLMN OPQR. Nah, jadi namanya beda ya. Tadi kan ABCD, sekarang KLMN dan terusnya. Kita lihat informasi yang dalam soal, di mana jarak antara K dengan titik L, K dengan titik L. Nah, ini kan rusuk ya, karena terlihat jelas, berarti ini adalah rusuk. Mudah ini, rusuknya sudah diinformasikan. Maka jarak titik K ke P. Nah, ini hati-hati, P ini bukan P yang titik pusat yang di atas, kita P lihat K ke P, yang ini yang dimaksud. Nah, jadi K ke P. K P kan miring ya. Kalau miring kan disebutnya kan diagonal. Karena dia diagonalnya ada di depan, berarti di hadapan, maka diagonal sisi depan, atau kita singkat DS. Berarti dia adalah diagonal sisi. Kita tahu bahwa rumus dari R menuju ke DS itu hanya tambah akar 2 saja. Kalikan ya, bukan ditambahin. Jadi tinggal aja. Angkanya berapa? Angkanya 9 akar 12. Kita tambahkan 9 akar 12. Nah, ini jadinya berapa? 9, 12 kali 2 itu adalah 24 ya. Nah, jadi adik ini. Nah, jadi ada dua cara. Cara yang pertama seperti ini adik. Nah, 24 ini disederhanakan kembali. Dia nilainya berapa dengan berapa. Nah, adik-adik harus jeli. Taunya dari mana kita dapatkan nilainya berapa? Nah, adik-adik tentu harus tahu ya, bahwasannya untuk mendapatkan angka itu adik-adik harus paham. Misalkan 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian 3 kuadrat itu 9, kemudian 4 kuadrat itu 16, kemudian 5 kuadrat itu 25, dan seterusnya. Kenapa kita tidak menggunakan 1? Karena 1 tidak memberikan efek apa-apa, nilainya sama. Nah, dari 24 ini berapa yang bisa menjadikan 24 itu perkalian berapa, atau 24 bisa dibagi dengan angka yang mana?
ternyata bisa dibagi 4, maka di sini 4. 4 kali berapa? 4 kali 6. Sehingga kita peroleh 9 dikali akar 4 itu 2 ya. Nah, kemudian akar 6 tetap ya, karena nggak ada bulat hasilnya. Berarti 9 kali 2 dapatnya 18. Jangan lupa ada akar 6-nya. Jadi kita dapat 18 akar 6. Tadi Bapak bilang katanya ada cara lain. Ya, cara yang bagaimana maksudnya? Nah, dalam soal ini kita fokus 9 sama akar 2-nya. Nah, 12 itu ada nggak hubungannya dengan 2? Ternyata 9 ada. Apa hubungannya? Yaitu 2 dikali dengan 6. Nah, 2 kali 6 kan 12. Jadi kita mengurai nilai 12 yang ada di sini, yaitu perkalian 2 dengan 6. Kenapa tidak perkalian dengan ini? Nah, kita mencari taunya alasannya ini. Nah, 2-nya ini. Karena kan kita tahu ya 9 depan. Nah, ini akar 2 kali akar 2 yaitu 2 ya. Sudah sepakat hitungannya gitu ya. Kemudian akar 6. Nah, kita kan langsung dapat ke bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh 9 kali 2 adalah 18. Jangan lupa ada akar 6. Sama. Jadi bisa tanpa kita tahu berapa kali berapa dan sebagainya. Kita ambil contoh lagi, misalkan adik-adik punya akar 48. Nah, temennya di sini adalah akar 2. Nah, misalkan ya, itu di sininya angka 6 lah boleh misalkan. Ini misal ya, contoh ya, berarti 6. 48 dibagi 2 kan bisa, yaitu 24. Berarti 24 sini akar 2, akar 2. Tapi jangan lupa juga 64-nya itu 24-nya itu kok 64. Nah, ini nanti jadi 2 ya. Nah, 24-nya kan bisa diakar jadi akar perkalian akar 4 dengan perkalian akar 6. Jadi nanti 6 kali 2 kali akar 6 kali 2. Yang bisa dikalikan 6 dengan 2 dengan 2. Berarti 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Berarti 24 akar 6. Gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah seperti ini. Jadi nanti adik-adik coba lagi, kalau kurang mengerti video ini diulang kembali. Nanti video ini akan dibagi beberapa part agar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi kita ambil mungkin durasi 20 menitan lah, biar tidak bosan saat menontonnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya tanpa gambar yang tadi Bapak informasikan. Maka dari semua menggambarkannya, yaitu cara menggambarkannya gimana? Ya, menggambarkannya simpel lah. Kita misalkan saya mau menggambar dengan warna ini. Jadi kita gambar garisnya, kemudian ini ya meskipun tidak terlalu lurus, tapi setidaknya membentuk kubus lah. Nah, kemudian gambar seperti ini lagi. Kemudian ini kita lihat ya, terus kita tarik garisnya, seret satu, ini juga seret nih. Anggaplah ini kubus lah. Nah, kalau kurang bagus ya gambarnya lebih baik lagi. Nah, kita kasih nama ya. Tadi seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa kalau ini adalah A, kemudian di sini B, atau kalau di sini B juga nggak masalah. Saya maunya B ke sini, kemudian C, kemudian D. Nah, kalau A di sini temennya E, maka di sini E, kemudian G, dan di sini adalah H. Gitu ya. Kita sudah dapat gambarnya. Kalau sudah berhasil gambarnya, karena kalau adik-adik yang menggambarnya salah, atasnya salah. Nah, ini A B C D, kemudian di sini kadang nulis juga A B C D di atas. Nah, ada yang juga A B C D di bawah benar, yang di atas E F G H-nya kebalik, di sini E F kemudian G H. Nah, itu juga salah. Akibatnya nanti perhitungannya juga salah. Nah, itu asal muasal dari gambar salah. Dan informasinya adalah jarak titik C ke titik G. Nah, titik ya, titik C ke G. Nah, C ke G yang ini lagi-lagi rusuk ya. Ini semua yang kita gambar warna pink ini semua rusuk. Berarti ini rusuk. Rusuknya kita punya adalah 12 akar 5. Nah, itu informasinya. Kemudian yang ditanyakan adalah C ke E. Siapa C ke E? Kita lihat. Oh, ternyata ini. Jadi dari ujung bawah sampai ke ujung atas, dia nggak ada di mana-mana, tidak ada di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi tidak ada di sisi di mana-mana, tapi dia miring, maka dia disebut diagonal. Nah, yang melewati ruangan, maka dia disebut diagonal ruangan.
Kita punya informasi dari rusuk ke diagonal ruang, informasinya hanya dikali akar 3. Kalau akar 3 siapa nilai yang akar 3-nya, Pak? Nah, kita masukin aja nilainya, misal pakai warna ini. Berarti nilainya 12 akar 5 ya. Tulis 12 akar 5. Nah, kita hitung 12 ya tetap. Karena 5 dan 3 sederhana, kemudian dikalikan, hasilnya juga sudah sederhana. Jadi nggak usah dikali 15 ya. Jadi 15 hasil perkaliannya. Jadi nilainya di sini adalah 12 akar 15. Jadi tidak perlu lagi adik-adik hasilnya itu berapa akarnya gitu. Jadi dipecah lagi. Karena 5 sudah sederhana, 3 sudah sederhana. Ya. Kalau misalkan terlalu cepat videonya, nanti adik-adik di stop dulu, kemudian dicoba mengerjakan nanti benar atau tidak. Kemudian kita lanjutkan nih. Di soal keempat, gambarnya sudah disediakan pada kubus di atas, jarak N ke R. Cari informasinya N ke R. Oh, N ke R ternyata ini, dan ini pun juga rusuk. Nah, berarti jarak titik N ke R adalah rusuk. Rusuknya adalah 8 akar 2. Yang diminta maka jarak titik P ke titik A. Di sini nggak ada huruf A, tapi di informasinya ada. Titik A merupakan perpotongan diagonal KR dan diagonal ON. Nah, diagonal yang mana yang dimaksud dalam soal? Nah, yang dimaksud dalam soal itu yang ini, tarik garis red ke bawah. Nah, ini KR kan? Terus di sini O. Nah, ini titik tengah-tengahnya kita punya. Nah, itulah titik A yang dimaksud dalam soal. Dari itu kemudian yang ditanya berikutnya apa? Nah, ternyata yang ditanya berikutnya itu adalah PKA, tarik titik P. Jadi ini kan menuju pusat. Nah, ternyata menuju pusat. Jadi P ini menuju pusat A. Jadi lihat dari kanan menuju ke pusat yang ada di kiri, maka kita sebut sebagai jarak ke pusat. Ada nggak informasinya dari R menuju ke jarak pusat kita punya rumus? Oh, ternyata ada. Dari R menuju ke jarak pusat kita punya rumusnya seret 2 akar 6. Siapa angkanya di situ? Nah, angkanya adalah 8 akar 2. Tulis 8 akar 2. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret kan ya? Nah, yang bisa dicoret yang mana? Yang bisa dicoret, kita coret 8 dengan 2. 8 bagi 2, 4. Kita punya angka 4 akar 2 akar 6. Dan ini juga bisa langsung dikalikan atau seperti yang tadi Bapak ajarkan, ini akar 2, 6 itu adalah 2 kali 3. Gitu kan ya informasinya ya. Nah, ini kita bisa 4 akar 2 kali akar 2 kan 2. Akar 3-nya tetap. Maka kita dapat nilainya 8 akar 3. Atau adik-adik bisa juga seperti yang sudah diajarkan di sekolah, maka ini 4 akar 12 ya, karena 2 kali 6 12. 12-nya nanti adik-adik pecah jadi 4 kali 3. 4 akar 4 itu 2, akar 3 tetap. 4 kali 2 8 akar 3. Nilainya sama. Gitu ya. Jadi boleh cara yang manapun. Kita berikutnya ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 kita sudah masuk ke balok. Ya, kita sudah masuk ke balok. Perhatikan balok ABCDEFGH jika diketahui panjang AB. Panjang AB-nya 12 akar 3. AB ini 12 akar 3, tulis 12 akar 3. Kemudian panjang AE. AE adalah 12 akar 5. Tulis 12 akar 5. Kemudian yang di informasi berikutnya adalah FG. FG-nya 12 akar 6. Tulis 12 akar 6. Nah, dengan demikian dapat ditentukan jarak antara titik A ke titik C. No, informasi dalam soal mintanya titik A ke titik C, buat yang bawah, diagonal sisi bawah, alas ya. Nah, kalau gambarnya adik jangan gambar begini. Ini gambar AB, ini AB. Kemudian BC-nya miring begini, ngikutin gambar di sini C. Nah, ini terus jadinya inilah AC. Salah kalau kayak gini ya adik-adik ya. Menggambarnya juga tetap lurus. Nah, ini kan gambarnya kita sesuaikan warnanya lah. Ini AB. Nah, ini A. Kemudian BC-nya kan lurus ke atas. Nah, lurusin kita buatnya.
Kemudian AC-nya sesuai dengan yang warna yang tadi kita buat, yaitu biru. Nah, kalau pakai, jadi kalau menggambarkannya, disinilah siku-siku. Nah, siku-siku di sini B, di sini A, di sini C. Informasinya baru ditulis. Apa informasinya? Nah, informasinya A ke B itu 12 akar 3, tulis. Kemudian BC itu sama, BC ini panjangnya sama dengan AD, yaitu lebar. Ini kan lebar kan? Nah, ini juga lebar. Nah, lebar ini juga ternyata sama dengan EH. Nah, ini lebar juga, sama juga dengan FG lebar. Jadi lebarnya 12 akar 6. 12 akar 6 ditulis. Kalau sudah kayak begini, hitung. Nah, kita suruh menghitung apa yang kita hitung di sana. Yang diminta hitung adalah sisi miring AC, yang ditanyakan jarak titik A ke titik C, yaitu garis AC. Berapa panjang AC-nya? Lihat cara perhitungannya. Di sini sudah sama-sama 12, sama-sama 12, maka di sini tulis 12 biar gampang. Kemudian yang nggak sama kita kalikan, akar 3 kali akar 3, akarnya hilang jadi 3. Akar 6 kali akar 6, ya, akarnya hilang jadi 6. Jangan lupa sisi miring itu ditambah 3 ditambah 6, 9. Loh, ternyata ada akar 9 itu. Jadi jangan berhenti, akar 9 itu 3. Nanti kalau berhenti jawabannya tidak jawaban akhir, dianggap salah. Meskipun 12 akar 9 itu jawaban yang sudah benar. Akar 9 itu kan 3. Jadi jawabannya 12 kali 3, sehingga kita peroleh jawabannya 36. Sehingga jarak titik A ke titik C yaitu 36. Itu ya Dede ya cara menghitungnya. Kemudian kita bisa lanjut lagi satu soal sebelum kita akhiri, yaitu di soal nomor 6. Di soal nomor 6 kita lihat pada balok ABCDEFGH, ya, balok berikutnya masih soal balok. Informasi panjang KL adalah 12, tulis panjang NR, N ke R berarti yang tinggi ya. NR nya itu adalah nih, NR yaitu 14. Kemudian informasi berikutnya LM itu 18 akar 2, yaitu lebarnya ya, lebar panjangnya K12, lebar 18 akar 2, tingginya 14. Yang ditanya tentukan jarak titik L ke Q. L ke Q yang mana? Oh, ini L. Q yang mana? Oh, ini berarti diagonal sisi pada bagian kanan. Gambarnya ya gambarnya seperti biasa, seret ke bawah, ini Q, ini L. Kemudian tinggal gambar biasa ya, gambarnya ya, tarik ke kiri, ke kanan, kemudian ini ke bawah. Kemudian ini siku-sikunya di huruf M, L, Q. Sebenarnya nggak harus seperti ini cara menjawabnya. Maksudnya gambarnya bisa saja ke adik-adik, ini di sini garisnya miringnya, di sini adalah L, kemudian Q. Adik-adik juga bisa menggambar yang bagian atasnya. Jadi kita garis ke kanan lagi, kemudian ini dari sini kita ke bawah. Nah, ini siku-siku. Nah, ini titik P. Nah, ini sama saja. Jadi bisa gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah pasti, maka adik tinggal menghitungnya saja, nilainya mau yang mana. Nilai dulu kita masukkan, jarak L ke M yaitu 18 akar 2. M ke Q ini kan tinggi ya, tinggi sama dengan NR yaitu 14, tulis. Nah, kita cari 18 dengan 14. Ini adik-adik kan sudah belajar EPB dari 18 dengan 14. Berarti di sini 18, sini 14. Akar 2-nya nggak ikut, Pak? Nggak perlu ikut akar 2-nya. Oke ya. Nah, akar 2-nya nggak perlu. Jadi ini dibagi dengan bilangan prima. Nah, adik-adik harus paham ya, bilangan prima itu apa saja. Bilangan prima itu dimulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, lanjut bukan 9 tapi langsung ke 11, 13, bukan 15 tapi langsung ke 17, 19 dan sebagainya. Nah, biasanya paling seputar angka yang 2, 3, 5, 7 saja sih. Contohnya kita bagi 2 karena ini kan sama-sama bilangan genap.
Bilangan genap itu bilangan yang angka satuannya itu dari 0, 2, 4, 6, 8. Jadi angka akhirnya itu adalah seperti yang tadi disebutkan. Jadi bisa habis dibagi 2. 14 dibagi 2 kita bisa peroleh nilainya 9. 14 bagi 2 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari tahu lagi, bisa dibagi nggak? Kita coba. 2 nggak mungkin, nggak bisa. Dua-duanya bilangan ganjil. Kita bagi 3. Kalau dibagi 3, 9 bisa, tapi 7 tidak bisa, maka gagal. Kalau kita bagi 5, keduanya tidak habis dibagi 5 karena tidak berakhiran angka 5 dan tidak berakhiran angka 0. Jadi tidak mungkin. Kemudian kita 7, 9 tidak habis dibagi 7, tapi 7 habis. Nah, itu pun juga gagal, nggak bisa. Kita lanjut ke angka berikutnya 11. 11 ternyata sudah, angka ini sudah 11 itu sudah melebihi angka 9 dan 7, berarti sudah tidak ada. Maka jawabannya EPB-nya hanya 2. Sehingga kita dapat di sini 2. Di sini pun 2. Nah, berarti di sini jawabannya juga 2. Kemudian jangan lupa akar. Nah, kan caranya gampang, simple. Nah, kalau sudah, kita hitung seperti biasa. Nah, hitungnya apa nih? Ini ya, kayak ini kan ada 18. 18 itu 2 kali berapa? 2 kali 9. Ini 18. Berarti 2 kali 9. Jangan lupa akar 2-nya ikut. Nah, 14 itu 2 kali berapa? 14 itu 2 kali 7. Berarti di sini 7. Nah, kemudian hitung biasa. Nah, ini hitung 9 kali 9 81. Akar 2 kali akar 2 2. Jangan lupa 82 dikali dengan 2. Maka hasilnya berapa? 82. 81 kali 2 ya, nah ya. 2 kali 1 2. 2 kali 8 itu 16. Berarti 162. Kemudian yang ini 7 kali 7 49. Nah, 49 dengan 162 diapain? Ini sisi miring. Kalau sisi miring ditambah, maka tambahkan 9 tambah 2 itu 11, simpan 1, 4 tambah 6 10, tambah 1 tadi 11, simpan lagi. Nah, kemudian 1 jadi 2 di sini ya, tambah 1. Jadi 2 akar 211. Itu jawabannya, 2 akar 211. Pak, ini nggak perlu disederhanain lagi? Tidak perlu. Tidak usah disederhanakan lagi karena kan tidak ada yang sama di antara mereka. Ya, di antara 9 akar 2 dengan 7 tidak ada kesamaan, sehingga itu sudah paling sederhana. Itulah jawabannya. Oke, terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat dan menginspirasi dan membantu adik-adik semua dalam menjawab soal-soal latihan ASTS. Kita akan jumpa di video selanjutnya di part yang kedua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berbagi untuk menginspirasi.